Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, para pejuang Ramadan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada kita, sebagaimana telah memberikan kemudahan sehingga kita bisa berpuasa dan memasuki malam yang ke-29. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmatnya dan menjadikan puasa kita puasa yang makbul, diterima di sisinya, dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah dicatat termasuk al-uttaqa minan nar, orang-orang yang telah dimerdekakan dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pejuang Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Al-Faqir, saya akan menyampaikan sebuah kabar gembira yang mudah-mudahan ini menjadi pertanda dan menjadi penenang dan penyemangat bagi kita yang akan mendengarkannya untuk tetap komitmen melanjutkan ibadah kita, melanjutkan upaya-upaya kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di bulan suci Ramadan ini saja, tetapi terus setelah bulan suci Ramadan. Karena pada hakikatnya kita tidak menyembah Ramadan, akan tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, padahal sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berat baginya untuk berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena kekuatan iman dan terpaan pendidikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya, menjadikan dia manusia yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan beberapa orang sahabat seolah-olah tidak siap dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada yang bersikap dengan sikap yang sepertinya tidak tepat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Oleh karena itu, bulan Ramadan akan pergi beberapa saat lagi. Tetapi kita tidak menyembah Ramadan, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan semangat Ramadan ini bisa terus mendampingi kita, sehingga kita terus bisa berbuat kebaikan, terus bisa menabung amal-amal soleh, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat posisi dan tempat yang mulia di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku para pejuang Ramadan dimanapun Anda berada, kabar gembira yang akan saya ceritakan ini, saya dengar dari salah seorang yang saya kenal di kota Mekah. Beliau menceritakan dan meminta supaya cerita ini disebarkan. Beliau menceritakan ada seorang keluarga perempuannya yang sudah berupaya maksimal untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Sampai beliau mengatakan, keluarga perempuannya itu mengatakan dengan bahasa Arab, "Laqad ijtahadtu fi Ramadan ma lam ajtahid fi ghairi." Aku telah sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan kesungguhan yang tidak aku lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Akhirnya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlihatkan kepadaku sebuah mimpi yang mudah-mudahan menjadi pertanda bahwasanya amal yang aku lakukan ini telah menjadikan Allah ridha dan senang kepadaku dan menerimanya. Akhirnya subhanallah, dengan kasih sayang Allah kepada hambanya, lebih-lebih hambanya yang mendekatkan diri padanya, Allah perlihatkan padanya sebuah mimpi. Di dalam mimpi itu dia melihat bahwasanya dia sedang menghadiri perayaan hari raya Idul Fitri. Dia berada di musola yang khusus untuk perempuan, kemudian suaminya berada di musola yang khusus bagi kaum laki-laki. Pada saat itu,
dia melihat sekelompok laki-laki yang menggunakan pakaian yang putih dan menggunakan imamah yang putih, seolah-olah mereka adalah koordinator penyelenggara daripada perayaan Hari Raya Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kemudian orang-orang yang menggunakan pakaian putih tersebut membagi-bagikan hadiah kepada orang-orang yang hadir. Sehingga sampailah yang mendapat hadiah adalah si perempuan yang memiliki kisah ini. Beliau menerima sebuah bingkisan. Kemudian dia sangat bergembira dengan bingkisan yang dia terima itu. Kemudian tiba-tiba dia menoleh ke musalla yang khusus untuk kaum laki-laki. Tiba-tiba perempuan ini melihat di musalla yang khusus untuk kaum laki-laki itu, orang-orang sedang bergembira ria dan sedang berkeliling, sedang berkumpul seolah-olah memberikan penghargaan kepada seseorang. Dan mereka sedang berkumpul dan mengelilingi seseorang. Seolah-olah seseorang ini adalah seseorang yang sedang mendapat keistimewaan dan kemenangan atau mendapat kekhususan. Sehingga seolah-olah dia sedang dipestariakan dan diberikan hadiah. Kemudian si perempuan ini memandang dan melihat siapa gerangan laki-laki yang sedang dipestakan itu, di mana orang-orang sedang mengucapkan selamat dan berbahagia dengannya. Tiba-tiba dia melihat bahwa lelaki itu adalah suaminya. Kemudian dia melihat di dalam mimpi tersebut, suaminya sedang berdiri. Kemudian memegang sebuah papan kecil. Dan di sebelah kiri dan kanannya ada 2 orang laki-laki yang membantunya untuk memegangnya. Papan kecil itu tertulis, Itqun minan nar. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, terbebaskan dari api neraka. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah balasan. Balasan bagi orang yang berusaha mendekat di bulan suci Ramadan ini. Ini gambaran balasan kecil yang Allah perlihatkan melalui mimpi. Maka bagaimana gerangan? Maka bagaimana balasan yang akan diterima di akhirat nanti? Fihi ma la 'ainun ra'at. Di alam sana akan ada kebahagiaan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati seorang manusia pun di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kemuliaan sehingga dipertemukan di alam surga nanti tahta liwa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, para pejuang Ramadan yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Mimpi ini sungguh bisa menjadi sebuah penenang bagi kita. Walaupun dilihat oleh wanita yang berada di Arab Saudi ini, tetapi dia juga bisa menjadi penenang untuk kita yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berusaha beribadah walaupun masih jauh dari kata sempurna. Mimpi ini adalah sebuah kabar gembira yang diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat." Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak tersisa daripada kenabian kecuali pembawa kabar gembira. Artinya, kenabian itu sudah tidak akan ada lagi. Tidak akan ada orang yang bisa menerima wahyu dari langit, mengetahui hal-hal gaib, bahwasanya si ini akan mendapatkan apa nantinya di sorga, si ini akan mendapat kemuliaan apa. Hal-hal gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sudah tidak akan ada lagi di muka bumi ini dengan wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tanda-tanda kemuliaan yang akan diperoleh oleh seseorang masih bisa diketahui dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mubasysyirat,
pembawa kabar gembira. Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Tidak tersisa daripada kenabian itu kecuali mimpi-mimpi yang membawa kabar gembira. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wamal mubasyirat?" Qalu wamal mubasyirat ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Apa itu pembawa kabar gembira wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ar-ru'ya as-salihah yarahal mu'min aw turalah." Pembawa kabar gembira itu adalah mimpi yang baik, mimpi yang indah yang dilihat oleh seseorang mukmin atau dilihat oleh mukmin lain untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tercatat termasuk al-utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Karena di bulan suci Ramadan setiap malam Allah memerdekakan banyak dari hambanya dari api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memperkuat semangat ibadah ini, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini tetap menghujam di dalam sanubari kita sehingga kita bisa terus melanjutkan ibadah di luar bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sampai ajal menjemput kita dan kita tercatat termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi salah satu bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Saling berwasiat akan kebenaran dan kesabaran yang merupakan ciri orang-orang yang beruntung sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan yang abadi dan menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan ditempatkan di tempat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan al-faqir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan memberikan kemuliaan-kemuliaan sehingga kita semua bisa diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.